لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum Haji Muda, apa kabarnya hari ini? Sudah pada siap untuk berhaji kan? Yuk lengkapi wawasanmu bersama channel kebanggaan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sebagai umat Islam, kita pasti punya mimpi untuk dapat menuntaskan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Kita akan kembali merasakan hakikat kita sebagai manusia di dalam balutan kain ihram, bergabung dengan jutaan manusia di berbagai penjuru dunia, untuk lebih mengenal dan saling menghargai, dan tentunya untuk lebih mengenal kuasa Allah yang telah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa. Kita membayangkan indahnya menegakkan rokaat-rokaat sholat di Masjidil Haram sambil melihat betapa megahnya Ka'bah. Kita akan bergabung dalam shaf-shaf panjang dalam khusyuk dan tawadhu. Segala doa, zikir, dan juga ayat-ayat suci Al-Quran akan terus kita lantunkan. Di sana kita dapat bermunajat kepada Allah dalam sujud di tanah di mana Rasulullah dilahirkan. Lalu kita dapat menyusuri jejak-jejak Islam sejak masa awal diperjuangkannya. Selayaknya kita menyusuri lembar-lembar sejarah Islam yang selalu menggugah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, Al-Hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Bagi orang yang melaksanakan haji, maka surga disediakannya sebelum dia memasukinya. Tentu yang dimaksud adalah haji mabrur. Haji mabrur berkenaan dengan niatnya, caranya, harta yang digunakannya, dan hasil dari haji itu sendiri, artinya pasca haji. Dari mulai sebelum haji, pelaksanaan haji, sampai kepada setelah haji. Perintah haji mempunyai keutamaan yang luar biasa karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Pertama, haji ini diperintahkan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin finnasi bil hajj, dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta, yang baik yang kurus maupun yang gemuk dari seluruh penjuru. Artinya, apa yang diperintahkan Allah untuk berhaji ini sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah suruh orang datang untuk berhaji dan dilaksanakan sekarang dengan berbagai cara. Ada yang dengan laut, darat, udara, dan Masya Allah ada bahkan yang berjalan kaki. Haji Muda, kalian pasti sering mendengar kisah Ismail putra Ibrahim bersama ibunya Siti Hajar. Dalam padang tandus yang gersang, Siti Hajar berlari mencari sumber mata air untuk anaknya yang sedang kehausan. Langkahnya berayun dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Hingga akhirnya, kaki kecil Ismail menjejakkan bumi dan muncullah sumber air Zam-Zam.
Dan akhirnya kita memaknai proses ini sebagai prosesi ibadah syai, yaitu berlarian kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali, sebagai gambaran perjuangan dan juga kesabaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allah juga mengingatkan di dalam bagaimana haji ini harus kita lakukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu wa atimul hajj, sempurnakanlah hajimu karena Allah. Maka haji itu akan menjadi keutamaan yang luar biasa kalau niatnya untuk Allah. Kenapa? Karena haji itu rawan dengan satu niat riya. Kadang-kadang kalau sudah biar tahu kalau sudah haji, kemana-mana pakai peci putih, dipanggil orang kurang haji aja dia protes. Kadang-kadang biar kalau haji, kamar tamu dikasih sajadah gambar Mekah, gambar Madinah, supaya dia tahu pernah umrah atau haji. Maka ini diingatkan, haji ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, supaya kita diingatkan haji ini adalah betul-betul karena Allah, untuk Allah, dan billah, karena kekuatan dari Allah saja, dan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi juga disyaratkan kepada manistato'ah, yang istito'ah. Demikian juga di dalam surat Al-Imran ayat 97, haji ini diwajibkan bagi orang yang mampu. Kata mampu itu menyangkut banyak hal. 1 tentu mampu fisik, 2 mampu harta, 3 mampu dari segi kondisi, keadaan, 4 hanya mampu secara sosial, bahkan mampu secara spiritual, mental, dan yang lain-lain. Untuk itu, bagaimana kita ini berhaji sampai haji itu, kalau pulang dari haji, sebagaimana bayi yang baru lahir, bahkan diampuninya semua dosa-dosanya. Bahkan surga menunggunya sebelum dia memasukinya. Begitu keutamaan haji, belum lagi fadilah-fadilah dan keuntungan yang lain. Di situ sarana silaturahmi umat manusia sedunia. 4-5 juta kumpul di Arafah. Semuanya sedang berhaji karena Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Belum lagi tawafnya, sa'inya, belum lagi wukufnya, belum lagi, itu semuanya adalah sarana komunikasi dan sarana silaturahim. Di mana silaturahim juga dikaitkan dengan surga, la yadkhulul jannah mangqatir rahim. Dari sisi inilah maka berhaji ini mengumpulkan semua ibadah. Ibadah di dalam Islam ada 3. 1 ibadah maliyah, yaitu ibadah kaitannya dengan harta. Baik itu sedekah, wakaf, infak. Ada ibadah yang sifatnya jasadiyah atau badaniyah, yaitu bagaimana kita sholat. Dan juga ada ibadah yang namanya tarkiyah. Keutamaan haji tarkiyah itu meninggalkan larangan. Haji mengumpulkan semua ibadah. Maka puncaknya ibadah ada di haji. Maka wajar kalau sudah orang berhaji, itu menjadi kesempurnaan daripada rukun Islam kita. Karena tidak cukup orang sholat puasa, sementara kalau dia mampu, maka diwajibkan baginya haji. Inilah harus kita siapkan bagaimana kita mencapai puncaknya ibadah. Ibadah yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain, yaitu dengan berhaji. Inilah haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga menunggunya sebelum kita memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, Sobat Haji Muda, itulah tadi penjelasan mengenai keutamaan ibadah haji yang menjadi gambaran perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup yang harus selalu bertumpu kepada keridhaan Allah agar kita semua dapat menjadi ahsanut taqwim atau insan yang paripurna.
Haji akan mengajarkan kita mengenai keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas, termasuk semesta raya. Pastikan kamu terus berada di channel ini ya, untuk belajar lebih jauh mengenai seluk-beluk ibadah haji dan mempersiapkan diri untuk menunaikan panggilan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.